Peran zakat produktif di masa pandemi COVID-19. Bab 1, ada pendahuluan. Pada masa sekarang ini, kita sedang mengalami masa pandemi COVID atau Coronavirus 19 sejak 2 Maret 2020. Pertanggal 9 Mei 2020 tercatat 13.645 kasus COVID di Indonesia. Pandemi memberikan dampak buruk di berbagai macam sektor kehidupan, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, dan ekonomi. Sehingga terjadi banyak pengangguran dan merosotnya pendapatan dan kesulitan lainnya. Dengan zakat, tidak hanya membantu kesulitan para mustahik saja, tetapi juga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Zakat produktif dengan cara pemberian modal dari zakat harta akan dapat didaya gunakan oleh mustahik, maka mustahik dapat mengembangkan usahanya untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari. Penataan zakat harus menyangkut aspek modern yang menjadi kekuatan yang bermakna serta dapat diandalkan sehingga bisa menjadi solusi yang tepat dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada peran zakat produktif untuk kesejahteraan mustahik? Yang kedua, bagaimana zakat produktif dikelola di masa pandemi COVID-19? Selanjutnya tujuan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui peran apa saja yang didapatkan dari zakat produktif bagi kesejahteraan mustahik. Yang kedua, agar mengetahui pengelolaan zakat produktif di masa pandemi COVID-19 saat ini. Metodologi penelitian. Setiap penelitian membutuhkan metode serta teknik pengumpulan data yang khusus serta pertanyaan penelitian. Penelitian merupakan indera yang dipergunakan insan buat menaikkan, memasak, serta menyebarkan pengetahuan buat kepentingan rakyat luas. Jenis penelitian ini adalah survei literatur online, yaitu penelitian yang dilakukan dengan peninjauan semua karya tertulis online seperti skripsi, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam penelitian ini. Asal berita pendukung diperoleh dari membaca dan bertanya menggunakan kitab-kitab yang terpaut menggunakan perseteruan yang dibahas pada riset ini. Di bab 2 ada landasan teori. Pertama ada pengertian peran. Peran berarti suatu tugas atau kewajiban seseorang atau lembaga dalam menjalankan tugas atau usahanya. Peran juga dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku dalam dijalankan oleh yang berkedudukan di masyarakat. Jadi, peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga. Peran juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab yang diemban oleh seseorang atau lembaga yang menjadi tugasnya sehari-hari. Ketika orang atau lembaga telah melakukan hak serta kewajibannya sesuai kedudukan yang ia miliki, maka orang atau lembaga tersebut telah melakukan sebuah peranan. Selanjutnya ada pengertian zakat produktif. Kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu produktif. Artinya menghasilkan, memberi banyak hasil, dan mempunyai hasil yang baik. Pengertian umum artinya banyak menghasilkan barang atau karya. Pemberdayaan zakat yaitu penyaluran zakat secara produktif dengan pemberian modal untuk dikembangkan dan berharap bisa menimbulkan kemandirian ekonomi bagi para mustahik dalam pemberdayaan atau pelaksanaan disertai dengan pembinaan dan pembimbingan pada usaha yang dijalankan. Pendayagunaan ini diprioritaskan dari infak dan sedekah yang diperuntukkan bagi usaha produktif dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Harta yang dizakatkan berupa produktif atau berkembang. Zakat produktif ialah zakat yang diperoleh dari muzaki yang tidak disalurkan dan habis digunakan sesaat itu saja untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan zakat ada yang sebagian diberdayakan atau dikembangkan untuk usaha yang lebih produktif. Selanjutnya ada hukum zakat produktif yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Selanjutnya ada mustahik zakat. Mustahik adalah istilah untuk orang-orang yang berhak menerima zakat.
Dalam Islam selalu diajarkan untuk selalu menolong terhadap sesama, oleh karenanya sangat penting membantu para mustahik untuk kesejahteraan sesama umat muslim. Dengan ini kita jadi mengetahui siapa saja yang boleh menerima dan tidak boleh menerima zakat, serta bagaimana cara lembaga menyalurkan zakat kepada mereka. Berikut yang tergolong dalam kategori mustahik. Yang pertama ada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Yang kedua ada amil zakat atau orang yang mengurus zakat. Selanjutnya ada mualaf, orang yang baru masuk Islam. Ada rikob atau budak. Gorimin, orang yang terlilit hutang. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Di bab 3 ini ada pembahasan. Yang pertama, peran zakat produktif untuk kesejahteraan mustahik. Berbagai masalah terus menghantui kehidupan penduduk suatu negara dalam hal ekonomi terutama. Zakat mempunyai peran sangat penting untuk mengatasi masalah perekonomian dan memberantas kemiskinan. Permasalahan ekonomi meliputi perekonomian yang tidak bagus, pengangguran, kemiskinan, utang piutang. Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat dengan harta yang diterima mustahik, dapat membantu para mustahik mendapatkan sesuatu secara berkesinambungan. Zakat produktif ialah harta yang diberikan mujaki kepada mustahik yang tidak langsung dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan pemasukan dari usahanya, mustahik dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa berkesinambungan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa mustahik yang memperoleh zakat produktif mendapatkan dampak yang positif berupa peningkatan hasil usaha yang dijalankan dalam meningkatkan kesejahteraan baik dari sisi material maupun spiritual mereka. Lembaga pengelolaan zakat juga telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, yaitu dengan memberikan bantuan secara finansial, memberikan bimbingan dan pendampingan spiritual keagamaan bagi mustahik. Upaya ini bertujuan agar mustahik dapat memanfaatkan dana zakat produktif yang diperolehnya untuk dapat mengembangkan dan menjalankan usahanya dengan baik. Selanjutnya ada pengelolaan zakat produktif di masa pandemi COVID-19. Basnas melakukan cara baru untuk mengumpulkan zakat pada masa COVID-19. Inovasi ini dilakukan dengan strategi dengan bentuk adaptasi untuk mengatur keperluan masyarakat dalam membayar zakat, infak, dan sedekah pada masa pandemi sekarang ini. Muhammad Arifin Purwakananta, selaku Direktur Basnas, mengatakan bahwa inovasi meliputi 3 hal, yaitu kampanye dan komunikasi yang baik dengan memanfaatkan media online, berisi poster ajakan program bantuan Basnas, dan ada layanan penjemput zakat. Seruan zakat yang masih kurang pelayanan pembayaran dan forum donasi. Meskipun di masa pandemi, inovasi ini tetap signifikan. Dalam pandemi COVID-19 ini, Basnas telah melakukan gerak cepat dalam respons serta membantu warga yang merasakan dampak krisis seperti sekarang ini. Melalui berbagai program bantuan, Basnas juga dirasa mampu menyalurkan bantuan kepada masyarakat sehingga mendapat apresiasi dari media atas kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Basnas. Selanjutnya di bab keempat ini ada penutup. Kesimpulannya, manajemen pengelolaan zakat pada masa COVID-19 telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi dalam proses implementasi terdapat kekurangan yang bisa dijadikan bahan evaluasi kembali. Yaitu antara lain dibutuhkannya tenaga kerja yang memadai agar penyaluran zakat bisa secara maksimal tertata dengan baik. Agar visi misi zakat produktif dapat dirasakan manfaatnya, serta dapat meningkatkan kualitas mustahik agar hidupnya lebih baik. Penulis melihat proses transaksi online zakat lebih baik dan efisien daripada secara langsung, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini yang diharuskan untuk beraktivitas di rumah dan menghindari mobilitas. Namun kurangnya pendampingan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat pada mujaki, sehingga terjadi hambatan dan kurangnya pengetahuan dalam berzakat. Kurangnya pengelolaan terhadap mustahik pula menjadi hambatan tersalurnya zakat dengan baik, dan terhadap zakat produktif, lembaga kurang memberdayakannya. Lembaga lebih cenderung menyalurkan zakat konsumtif dan sifatnya sesaat saja
dan tidak bisa untuk menyambung hidup mustahik di masa yang akan datang. Kita sebagai umat manusia wajib saling tolong-menolong terhadap sesama, apalagi di masa sulit seperti pandemi sekarang ini. Banyak yang membutuhkan, tidak ada salahnya jika kita memiliki rezeki lebih untuk dijakatkan dan dapat sangat bermanfaat bagi orang di luar sana. Dengan berzakat pula, kita bisa memberikan harapan untuk hidup yang lebih baik bagi orang yang sudah putus asa. Yang terakhir ada saran. Makalah ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dari segi penulisan dan pengejaan katanya. Maka dari itu penulis berharap dari pembaca bisa memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan makalah ini. Namun terlepas dari itu, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi masyarakat, agar meningkatkan apresiasi untuk mengeluarkan zakat dan kesadaran akan banyaknya manfaat dalam berzakat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang membutuhkan. Yang kedua, bagi lembaga pengumpul zakat, alangkah baiknya memberikan sosialisasi dan pembinaan untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang terjadi pada usaha mustahik. Sebab penulis melihat ada beberapa permasalahan mustahik yang belum terselesaikan sehingga dana zakat tidak menghasilkan pemasukan yang lebih tetapi hanya mencukupi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.